Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham, saham-saham dari sektor batubara ya teman-teman ya. Yang mana kalau kita amati pergerakan saham batubara ini bergerak downtrend teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham Adaro. Oke, kita lihat pergerakan saham Adaro. Kita amati dari tren, dia sudah patah tren ya teman-teman ya. Ini pergerakannya dia udah ada di bawah garis EMA 20 teman-teman. Yang mana saat ini EMA 20 merupakan area resistance kuat ya teman-teman ya. Kita bisa lihat pada hari Rabu kemarin saham Adaro ditutup melemah 4,87% teman-teman. Di sini kita lihat dia jebol dari area support ya teman-teman ya. Ini kita coba tarik. Oke. Nah, sini ada area support yang mana hari ini telah dijebol. Area support ini saat ini berubah fungsi menjadi resisten ya teman-teman ya. Oke, kita coba cek untuk area support selanjutnya. Oke, di sini coba kita tarik garis ya teman-teman ya. Ini adalah area support selanjutnya yang mana area ini nanti akan berpotensi akan diuji oleh saham Adaro teman-teman. Oke, yakni di kisaran harga sekitar 2460 hingga 2470 ya teman-teman. Jadi untuk saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu terkait dengan pergerakan saham Adaro. Jadi kita amati area ini. Kalau misalkan di area ini dia ada pantulan, maka kita bisa entry buy. Namun sebaliknya kalau misalkan dia masih jebol dari area support ini, maka kita wait and see terlebih dahulu teman-teman, karena berpotensi saham Adaro ini dia akan kembali melakukan pelemahan. Nah, di sini ada area support selanjutnya lagi. Kalau misalkan di sini di area harga 2460 ini dia dijebol teman-teman. Oke, yakni di area sini teman. Oke, kemudian ini area support berikutnya. Jadi kalau kita lihat candle seperti ini masih berpotensi saham Adaro dia akan melanjutkan penurunan kembali teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk saham Adaro. Oke, di sini kita lihat ini asing terus melakukan distribusi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ini dari tanggal 9 Mei hingga tanggal 17 Mei kemarin, asing terus melakukan penjualan teman-teman. Oke, untuk broker transaksi ini juga jelas sekali ada distribusi ya teman-teman ya. Kita lihat ada top 2 broker teratas, ada YP dan KZ teman-teman yang melakukan penjualan dengan jumlah yang lumayan banyak. Jadi untuk saat ini kita lebih baik wait and see terlebih dahulu, nunggu di area support ini kita pantau. Apabila terjadi pantulan maka kita bisa entry buy. Namun sebaliknya kalau di area support ini dia jebol, lebih baik wait and see terlebih dahulu, dan kita lihat di area support berikutnya di area harga kisaran 2110 hingga 2150. Oke, next kemudian ada saham dengan kode ITMG. Oke, ITMG. Oke, kita lihat ini ITMG juga dia sudah patah tren ya teman-teman ya. Kita lihat ini pergerakannya ada di bawah garis EMA 20. Pada hari Rabu kemarin ITMG melemah 4,36% ya teman-teman ya. Kita lihat di sini ada area resistance terdekat. Ini yakni ada area resistance di EMA 5. Di selama pergerakan saham ITMG ini dia gagal untuk menembus area EMA 5 yang di kisaran harga 27.525, maka ITMG susah untuk dia naik ya teman-teman ya. Kecuali dia berhasil break dan close di atas area resistance ini, maka ITMG masih berpeluang dia menguat dan targetnya di area resistance EMA 20 di kisaran harga 31.000 teman-teman. Oke. Jadi kuncinya di sini di area MA 5 ya teman-teman ya. Jadi untuk saat ini masih belum ada sinyal untuk kita melakukan pembelian teman-teman, karena kita lihat ini candlenya juga masih berpeluang dia turun, karena dia ada area resistance yang harus ditembus terlebih dahulu teman-teman. Dan targetnya penurunan ini kita bisa mengamati area-area support terdekat. Kita coba tarik garis supportnya. Oke, yang di area sini teman, di kisaran harga 25.525 hingga 26.275. Kalau kita lihat candle seperti ini dan pergerakan chart ini, ITMG sudah mulai masuk ke area supportnya teman-teman ya. Jadi kita bisa amati kalau misalkan besok dia ada pantulan, maka ini sinyal yang cukup menarik karena dia berpotensi dia akan menguat teman-teman. Namun sebaliknya kalau dia jebol garis area support di harga 25.600, maka kita lebih baik wait and see terlebih dahulu, karena ada kecenderungan dia akan bergerak turun lebih dalam lagi teman-teman. Oke, jadi
Kita lihat besok hari Jumat apakah dia berhasil mantul di area support ini atau sebaliknya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk ITMG. Oke, ITMG pada hari Rabu kemarin tanggal 17 ini asing melakukan pembelian ya teman-teman ya, dari night buy. Kalau kita cek di broker transaksi, di sini masih ada distribusi teman-teman. Oke, jadi kita bisa amati pergerakan candle ITMG pada hari Jumat besok. Oke, next kemudian ada saham kode INDI. Oke, untuk INDI juga sama ya teman-teman ya, cara pergerakan tren dia bergerak di fase downtrend. Pergerakannya ada di bawah garis MA20 dan MA200. Di sini kita lihat ini MA200 ini merupakan area resisten kuat ya teman-teman ya. Syarat kalau misalkan INDI dia mau menjadi uptrend maka dia harus berhasil break dan close di atas area MA20 teman-teman. Jadi selama pergerakan saham INDI ini dia masih belum berhasil nembus area MA20, maka ada kecenderungan pergerakan saham INDI dia akan koreksi atau turun lagi teman-teman. Nah, di sini kita melihat bahwa resisten terdekat saham INDI ini ada di garis MA5 teman-teman. Oke. Area sini di kisaran harga 2050 ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham INDI ini belum berhasil break dan close di atas area harga 2050, maka ada kecenderungan INDI dia akan bergerak turun lagi teman-teman. Namun sebaliknya kalau dia berhasil break dan close di atas garis MA5, maka INDI berpeluang dia akan menguat dan targetnya tentunya di sini ada area resisten di MA20 teman-teman. Pada hari Rabu kemarin ini melemah 2,48% ya teman-teman ya. Di sini kita lihat dia jebol dari area support teman-teman. Support di harga 2000. Oke, ini masih berpotensi INDI akan kembali melemah ya teman-teman ya. Oke. Sini kita lihat ada area support selanjutnya, yang mana area support ini berpotensi akan diuji oleh saham INDI. Karena kalau kita lihat dia udah jebol dari area support teman-teman. Jadi area sini kurang lebih di kisaran harga 1815-an teman-teman. Ini adalah area support selanjutnya, yang mana area ini kita bisa amati. Di area ini ada potensi ada candle pantulan atau membalikan arah teman-teman ya. Oke. Jadi untuk saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu, menunggu benar-benar dia ada sinyal beli. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk saham INDI. Oke, INDI pada hari Rabu kemarin tanggal 17 Mei ini asing melakukan distribusi ya teman-teman ya. Ada net sell. Oke, kemudian kalau kita konfirmasi kembali di broker transaksi, ini juga ada distribusi teman-teman. Jadi ini fix untuk INDI ini asing melakukan penjualan ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita lebih baik wait and see terlebih dahulu sambil mengamati area-area support ini. Kalau misalkan ada pantulan ini menarik karena ada potensi dia akan melakukan pembalikan arah teman-teman. Oke, next kemudian ada saham dan kode PTBA. Oke, Bukit Asam. Ini juga sama ya teman-teman ya. Dia trennya dia udah patah tren, dia bergerak downtrend. Pergerakannya ada di bawah garis MA20 dan MA200. Pada hari Rabu kemarin saham PTBA dia bergerak melemah 2,97% teman-teman. Di sini kita lihat saat ini dia ada di area supportnya teman-teman ya. Oke, kita coba tarik garis. Oke. Jadi pada hari Rabu kemarin dia sempat menyentuh area support di harga 3.250 dan pada saat market close dia berhasil dipantulkan ke atas ya teman-teman. Jadi kalau kita amati ini di sini ada area support. Oke, kita coba kasih tanda 1, 2. Jadi 3 kali area harga ini diuji oleh saham PTBA dan dipantulkan ya teman-teman. Dan ini menandakan bahwa area harga 3.240 ini adalah area support yang cukup kuat teman-teman. Jadi selama pergerakan saham PTBA ini masih tertahan di atas area harga 3.240 dan 3.250, maka ini ada potensi dia menguat. Nah, kalau misalkan dia menguat, di sini ada area resisten di garis MA5 teman-teman. Ini adalah area resisten terdekat di kisaran harga 3.380 teman-teman ya. Oke. Jadi target kenaikan dari pergerakan saham PTBA. Jadi selama pergerakan PTBA belum berhasil close di atas area resisten MA5, maka dia akan
kecenderungan ada koreksi ya teman-teman, dan kalau koreksi dia tentunya dia akan menyentuh area support ini lagi teman-teman di area harga 3240 3250. Oke, kalau misalkan dia berhasil break dan close di atas harga 3380, maka PTBA berpotensi dia akan kembali menguat teman-teman. Kalau dia menguat, maka dia akan berpotensi akan menuju ke area resistance selanjutnya. Di sini kita lihat ada resistance di garis MA100 dan MA20 ya teman-teman ya. Oke, area sini. Jadi kita bisa memanfaatkan area ini untuk entry buy tentunya dengan sistem cicil bertahap ya teman-teman ya. Kalau misalkan besok dia jebol dari area harga 3240, maka ini berisiko pergerakan saham PTBA dia akan turun lagi teman-teman. Kalau dia turun, dia akan menuju area support selanjutnya. Di sini kita lihat ada area support. Oke, di kisaran harga 2970 ya teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk saham PTBA. Oke. PTBA ini juga ada net sell ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari tanggal 4 Mei hingga tanggal 17 Mei ini asing terus melakukan penjualan teman-teman. Kita juga bisa konfirmasi kembali di broker transaksi. Ini jelas sekali, ini juga ada distribusi ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di 4 broker teratas ini ada CS, BB, CC dan DR yang melakukan penjualan dengan jumlah yang lumayan banyak teman-teman. Oke, jadi ini juga kita bisa memati area support ini teman-teman ya. Mudah-mudahan hari Jumat besok ini PTBA berhasil melanjutkan penguatannya dengan menguji area resistance di MA5. Oke, next kemudian ada saham kode Harum. Oke. Harum juga sama secara pergerakan tren, dia bergerak downtrend, pergerakannya ada di bawah garis MA20 ya teman-teman ya. Oke. Di sini kita lihat ini ada area support teman-teman. Coba kita tarik garis. Yakni di kisaran harga 1230 hingga 1245 teman-teman. Ini menarik ya teman-teman ya. Ini target resistance terdekat ini di area MA5 di kisaran harga 1310 teman. Oke. Ini target kenaikan dari saham Harum jangka waktu dekat. Jadi selama pergerakan saham Harum ini belum berhasil break dan close di atas area resistance MA5 di kisaran harga 1315, maka ada kecenderungan Harum akan koreksi lagi teman. Dan kalau koreksi dia akan menguji area support sebelumnya, yakni di kisaran harga 1230 hingga 1245 teman-teman. Oke. Namun kalau dia berhasil break dan close di atas area MA5, misalkan dia tutup di harga 1320, maka Harum ini berpotensi akan menguat teman-teman. Dan kalau dia menguat, dia akan menuju ke area resistance. Di sini kita lihat di MA20 di kisaran harga 1440 ya teman-teman ya. Oke, area sini. Mudah-mudahan saham Harum besok mampu melanjutkan penguatannya dengan menguji area resistance terdekat di garis MA5 di kisaran harga 1310 hingga 1315 teman-teman. Oke, ini masih cukup menarik ya teman-teman, meskipun pergerakan sahamnya ini ada di fase downtrend. Jadi kita bisa memanfaatkan momentum untuk mengambil cuan pada saat dia ada pembalikan arah teman-teman. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk saham Harum. Oke. Harum ini hari Rabu kemarin tanggal 17 Mei ada net sell ya teman-teman ya. Untuk broker transaksi kita lihat ini ada akumulasi. Ini ada dua broker, ada OD dan YU yang melakukan akumulasi pembelian di harga rata-rata kisaran 1247 hingga 1275. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.